You're a God who's never far, so I will not be afraid. God, you always keep me safe. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib dalam kesesakan. Kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan penyembahan pujian yang terbaik. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam
kasih Kristus nanti pendeta bawa kita dalam doa. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga, kebesaran di tempat yang maha tinggi. Pagi menjelang siang kami ada di rumah Tuhan, siap untuk memuji, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya urapi kami semua Bapa, dari jemaat sampai pelayan altar, pemusik dan kami semua istimewa yang akan menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, ada dalam urapan yang istimewa, urapan yang sempurna, sehingga ibadah kami ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami percaya bahwa tidak ada roh lain di tempat ini, karena Engkau telah menguasai seluruh ruangan ini, bahkan atmosfer yang ada di tempat ini dalam penguasaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami akan membuka ibadah kami dalam satu nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang berkuasa di atas segala-galanya, dan yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan. Saya rindu kita mau menyerukan haleluya sebanyak 3 kali. Setelah hitungan ketiga, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah perisai kehidupan kami Yesus. Amin. Engkau sungguh nyata Yesus.
kasih Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah perisai dalam kehidupan kami Yesus. Kami akan kuat berdiri Tuhan, karena Engkau ada bersama kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Jangan imammu katakan, Tuhanlah perisaiku. Engkaulah saat badai hidup menerpa. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpa, janji-Mu Tuhan, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Tenangkan pujian Anda, oh katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah. Terima kasih Yesus. Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin Yesus. Janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pulihkan sama-sama kita katakan, ku kan berdiri
dan memuliakan-Mu Tuhan. Dan kini saatnya kami mendengar firman-Mu. Kuasailah hati dan pendengaran kami, kuasailah ruangan ini, dan biarlah atmosfer sorga menjadi bahagian kami. Terpujilah Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bertambahlah teguh dalam iman kepada Tuhan. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itu kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur kepada Allah. Bertambahlah teguh dalam iman kepada Tuhan. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itu kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur kepada Allah. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan,
sambil mengucap syukur kepada Allah, sambil mengucap syukur kepada Allah. Pagi menjelang siang ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah, walaupun dalam jumlah yang tidak seperti biasanya, karena memang kita sedang mengikuti beberapa anjuran dari pemerintah. Maka kita menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk tidak berlama-lama dalam ruangan ini. Yang pertama, saya berterima kasih buat dukungan doa jemaat, bahwa selama kami meninggalkan saudara dalam tugas ke Kabupaten Lubanggai, saudara-saudara, dalam meresmikan 2 buah gedung gereja yang ada di kabupaten itu, dan kami boleh kembali di tengah jemaat dalam keadaan yang selamat. Lalu hari ini saudara kita bertemu dalam ibadah yang kedua. Saya ingat di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-32, sebuah ayat yang pendek namun sebuah peringatan yang cukup tegas. Ingatlah akan istri Lot. Kita dianjurkan untuk mengingat akan istri Lot. Ingatlah, dalam kalimat ini sama dengan kita dianjurkan jangan melupakan. Jangan melupakan kasus apa yang terjadi kepada istri Lot. Sedikit kita mundur ke belakang sebagai background daripada ayat ini adalah siapakah Lot dan istrinya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam Kejadian 12 Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan. Maka dalam hal ini Abraham waktu ikuti perintah Tuhan, maka dia bawa serta dengannya adalah Lot yang adalah ponakan daripada Abraham bersama istrinya menuju ke tanah Kanaan yang akan ditunjukkan Tuhan. Dalam perjalanan mereka kita melihat pada satu peristiwa bahwa keluarga Abraham dan keluarganya Lot ini adalah jalan bareng, jalan bersama. Kemudian mereka diberkati Tuhan, mereka memiliki banyak ternak, banyak harta. Tapi dalam perjalanan ini terjadi sebuah clash. Akibat orang-orang mereka itu bertengkar, berkelahi. Maka sebagai solusi supaya pertikaian antara keluarga Abraham dan ponakannya ini, mereka harus berpisah. Mereka harus berpisah tempat, saudara-saudara. Lalu dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10 kita melihat Lot itu diberikan peluang pertama oleh Abraham sebagai pamannya untuk memilih lokasi yang mereka akan diami. Abraham suruh ponakannya lebih dahulu memilih. Ini suatu hal yang luar biasa. Kadangkala memang terbalik keadaannya, orang tua mengalah. Tapi kita melihat alasan apa Abraham berbuat seperti itu. Kalau kita lihat Kejadian 13 ayat 10, Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan
banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi waktu Lot diberi kesempatan oleh Abraham memilih lebih dahulu daerah dan lokasi yang mereka akan diami masing-masing, maka Lot menggunakan pandangan mata dengan melihat lembah Yordan yang banyak airnya. Berarti lembah ini punya kesuburan dan cocok untuk beternak. Maka dia melihat sepertinya seperti taman Tuhan. Jadi sangat menarik di pandangan mata daripada Lot. Lalu dia memilih lembah ini, Sodom. Tetapi kita melihat dalam perjalanan hidup mereka, memang Lot hidup di tempat yang lebih subur, karena Abraham punya pendapat atau pandangan bahwa kalau Lot memilih ke kanan, biar Abraham ke kiri. Kalau Lot memilih ke kiri, ya Abraham ke kanan. Yang istilahnya mungkin hari-hari tunggu sisa. Biasanya perkataan sisa artinya itu yang sudah jelek. Tetapi Abraham memilih, saudara-saudara, dengan iman. Sebab kita lihat Abraham, kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11, termasuk tokoh iman. Karena iman Abraham dibenarkan. Dia percaya. Ada sesuatu kelebihan yang ada pada Abraham dibanding dengan ponakannya Lot. Lot hanya berdasarkan pandangan mata yang kasat mata. Tetapi Abraham berdasarkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan Lot di tanah yang seperti taman Tuhan ini? Ternyata di kota-kota itu adalah kota Sodom dan Gomora. Sesungguhnya ada dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Adalah perbuatan-perbuatan yang sangat menarik murka Tuhan untuk datang di sana. Kalau kita lihat di dalam Yudas ayat 7, sebuah gambaran yang ditulis di dalam Yudas ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ternyata dalam kasus Lot ini dan istrinya adalah semua peringatan keras bagi semua umat manusia untuk tidak mengikuti jejak dan langkah hidup mereka yang berjalan hanya berdasarkan pandangan mata lahiriah saja. Karena sesudah itu, saudara, kita lihat bahwa Sodom dan Gomora itu dibakar oleh Tuhan hidup-hidup. Ini hukuman Tuhan. Karena mereka mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Hidup dalam percabulan, saudara-saudara. Dan sebelum kota ini dibakar oleh Tuhan, kita tahu kisahnya di dalam Kejadian pasal 18 dan 19, itu dua pasal yang bertalian dengan Sodom dan Gomora. Tuhan mengutus dua orang untuk pergi mengeluarkan Lot sekeluarga. Yang memang juga Lot sudah
Sepanjang hidupnya di Sodom Gomora dia tidak tenang, dia gelisah dengan perbuatan-perbuatan itu. Tapi itu adalah pilihannya untuk tinggal di sana. Lalu dalam cerita itu Lot dikeluarkan. Diajak dengan keras melarikan diri pergi dari kota itu sebelum api diturunkan, dengan wanti-wanti supaya sementara mereka melarikan diri dari Sodom dan Gomora, mereka dianjurkan untuk jangan menoleh ke belakang. Itulah sebabnya Yesus angkat cerita ini untuk juga menjadi peringatan bagi kita. Ingatlah istri Lot. Kenapa istri Lot kita harus ingat? Karena dalam kasus inilah kita lihat istri Lot ini gagal dalam pelariannya untuk menghindari diri dari api murka. Karena dia menjadi tiang garam. Ini sudah menjadi cerita dalam Alkitab yang sering diceritakan di sekolah minggu, di mana saja dan dihotbahkan. Dalam Kejadian pasal 19 kita lihat itu dalam ayat yang ke-26 bahwa istri Lot berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Itu yang harus diingat. Ingatlah atau jangan lupa cerita ini. Nah, bagi kita yang sedang juga melarikan diri dan meluputkan diri dari keadaan dunia yang semakin brutal, semakin jahat ini dan menunggu penghukuman Allah nanti, kita juga harus berlari dan jangan menoleh ke belakang. Apa makna rohaninya, saudara-saudara? Artinya kita jangan mengikatkan diri dengan dunia ini, tapi kita harus mengikatkan diri dengan Tuhan. Kita harus menggunakan mata rohani kita. Sebab di dalam pelarian ini kita, saudara-saudara, untuk menuju ke tempat yang aman yang disiapkan oleh Tuhan nanti bila Yesus kembali kali yang kedua, saudara-saudara, kita menggunakan mata yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Di sini kita melihat ada mata hati. Kita menggunakan mata hati kita yang Paulus doakan untuk jemaat Efesus supaya mereka memiliki mata hati yang terang. Saudara-saudara, ini bicara tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Iman kita kepada apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Mempercayai firman Tuhan dengan mata hati kita yang terang, saudara-saudara. Dalam perjalanan kita ke surga, dalam perjalanan kita mencapai goal yang kita akan capai dalam pengiringan kepada Tuhan, yang kita perlukan adalah mata hati ini, saudara-saudara. Jangan kita hanya memakai mata jasmania seperti istri Lot, tapi kita harus mempunyai mata hati yang terang. Supaya perjalanan kita mengiring Tuhan menjadi orang percaya, perjalanan yang benar-benar punya sasaran, punya target, apa yang kita akan capai. Dalam Amsal Sulaiman 4 ayat 25, Amsal Sulaiman 4 ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi perjalanan kita harus memandang ke muka. Jangan ke belakang. Jangan mundur, saudara-saudara. Tetapi maju. Karena tatapan kita harus selalu di depan. Ada yang di depan kita. Tidak seperti istri Lot. Dia memandang Sodom dan Gomora yang
mereka sedang tinggalkan untuk luput dari murka Allah. Tapi mungkin karena banyak hartanya mungkin di sana, hatinya belum lepas dari Sodom dan Gomora, maka dia menoleh ke belakang. Mari kita sebagai gereja Tuhan, tatapan mata kita haruslah ke depan. Berarti tidak boleh mundur, saudara-saudara. Di masa atau di musim pandemi yang berkepanjangan ini, saudara-saudara, menjadi sebuah tantangan berat bagi kita. Tetapi firman Allah berkata, pandang terus ke depan. Jangan mundur, karena kita tahu kita punya tujuan dan sasaran. Haleluya, pandang terus ke depan. Karena itulah anjuran firman Allah. Biarlah matamu memandang terus ke depan, kepada panggilan sorgawi. Haleluya. Jangan kita menoleh ke belakang, tapi kita lihat apa yang ada di depan kita. Kalau kita melihat apa yang di depan, saudara-saudara, kita ada tujuan, kita ada goal. Minggu-minggu kemarin kita bicara tentang hal itu dalam sisi lain. Kalau kita punya goal ke depan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengharapan, supaya kita bisa tiba pada sasaran itu. Dan kini kita lihat bahwa pandangan kita pun jangan beralih ke tempat lain, tapi terus melihat kepada sasaran kita. Ada anjuran di dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa mencapai sasaran itu. Sebentar kita akan lihat. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi artinya tadi, jangan menoleh ke belakang, tapi terus memandang kepada Yesus. Kita sedang dalam perlombaan yang wajib. Perlombaan wajib adalah perlombaan dalam iman. Bagaimana kita bisa berhasil dalam perlombaan ini kalau kita melepaskan beban-beban yang berat? Jangan berlomba sambil memikul beban. Pasti kita akan tidak mencapai kemenangan. Tak mungkin orang sebagai pelari, kita sedang menyaksikan Olimpiade di Jepang. Olimpiade 2020 yang dilaksanakan di 2021 karena pandemi ini, saudara-saudara. Tanpa penonton. Tapi para atlet dari semua negara yang masuk di Olimpiade, kita melihat mereka berjuang untuk memperoleh kemenangan, memperoleh medali, saudara-saudara. Setiap atlet kita lihat kalau mereka turun di lapangan pertandingan, cabang olahraga yang manapun, sebaiknya memakai pakaian yang sangat minim. Tidak ada yang pakai jas berlomba, saudara-saudara. Ini berat banget. Apalagi kalau pikul rangsel lagi mau berlomba, apa yang kita akan dapat, saudara-saudara? Itulah sebabnya perlombaan rohani kita pun dianjurkan lepaskan beban-beban. Apakah yang menjadi beban kita? Dosa. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita harus lepaskan. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk inilah yang iblis selalu mau taruh di dalam hidup kita, supaya dalam berlomba kita kepayahan. Tapi firman Allah minta, lepaskan beban-beban itu. Yesus sudah bayar semua di salib. Datang kepadanya dengan jalan memandang kepada Yesus.
Kita harus memandang dalam perlombaan ini, lepaskan beban-beban dosa. Dan pandangan kita hanya memandang Yesus. Luar biasa saudara-saudara. Di dalam perjanjian lama ada sebuah gambaran. Dalam perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Satu ketika mereka memiliki hati yang sudah rusak di hadapan Tuhan. Karena sungutan. Sungutan karena dalam perjalanan mereka mengalami banyak kesulitan. Makanan yang hanya itu-itu saja. Kekurangan air dan lain sebagainya. Maka mereka berontak di hadapan Tuhan. Dalam Bilangan 21 kita lihat. Karena orang Israel tidak bisa menahan hati lagi. Hati mereka menjadi rusak. Mereka berseru kepada Musa. Dan sepertinya mempersalahkan Tuhan. Lalu Tuhan sepertinya meluaskan ular-ular tedung yang ada di padang belantara, di padang gurun itu, saudara. Ular tedung adalah ular yang paling berbisa. Ular-ular ini masuk ke perkemahan orang-orang Israel. Dan apa yang terjadi? Banyak yang meninggal karena dipagut ular tedung. Melihat banyak orang yang tewas, saudara-saudara. Mereka berbalik datang kepada Musa dan minta, doakan kami sudah berdosa. Lalu Tuhan mendengar doa itu. Dan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa dalam Bilangan 21. Dirikanlah di tengah-tengah perkemahan bangsa itu sebuah tiang yang di atasnya letakkan patung ular tedung yang dibuat dari tembaga. Dan berikan anjuran dan instruksi. Mereka yang dipagut oleh ular tedung, segera pandang ular tedung yang dinaikkan Musa di atas sebuah tiang di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Dan siapa yang memandang ular itu, dia akan tidak mengalami kematian. Bisa ular tedung itu akan dinetralkan. Artinya tidak mendatangkan maut. Saudara-saudara, kisah ini diangkat oleh Yesus waktu Yesus datang ke dalam dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi dalam pengajaran Yesus, saudara-saudara, apa yang terjadi bagi bangsa Israel itu diangkat menjadi sebuah contoh. Supaya memandang kepada Dia. Pandanglah Yesus. Sebab dalam memandang kepada Yesus, ada sesuatu yang menjadi bahagian saya dan saudara. Seperti bangsa Israel memandang ular tembaga yang dinaikkan Musa. Mereka luput daripada bisa ular tedung yang mematikan mereka. Saudara, pandangan kita harus selalu kepada Yesus. Walaupun secara mata kasat atau mata telanjang kita tidak bisa lihat. Tetapi ada mata yang bisa memandang Dia, itulah mata hati kita. Iman kita, saudara. Percaya kita. Kalau terus menerus kita ingat dan kita percaya kepada firman dan mengingat Yesus. Dengan mata hati dalam membaca firman Tuhan, kita tahu jalan cerita bagaimana Yesus tersalib itu. Untuk apa? Supaya kita memperoleh kelepasan dari dosa. Supaya dalam pertandingan kita, saudara-saudara, kita akan bisa tiba pada garis finish dalam kemenangan iring akan Tuhan. Perjuangan kita sedang berlangsung, saudara-saudara. Arahkanlah matamu kepada Yesus saja. Pandanglah kepada Dia. Dapatkah saudara melihat yang tersalib di Golgota itu sebagai juru selamat? Itulah sebabnya dalam masa-masa yang sulit, jangan lupa istri Lot. Artinya ingat kembali peristiwa menggunakan penglihatan kita.
Jangan hanya melihat dunia yang begitu menarik sekarang. Persaingan yang ketat dalam hal-hal yang lahiriah. Tapi saudara, alihkanlah pandangan rohani kita ke depan dengan memandang Yesus yang tidak lama lagi akan kembali kali yang kedua. Dia yang sudah pernah tersalib di Golgota. Dia datang pertama kali memang untuk disalibkan supaya beban-beban dosa kita dihilangkan. Kita bisa lepas dari beban-beban dosa. Dia datang memang untuk tersalib sebagai anak domba. Yohanes Pembaptis berkata dalam Yohanes 1:29, lihat anak domba Allah yang datang, saudara-saudara dikatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Lihat Yesus terus menerus. Lihat Yesus, pandang Yesus. Karena dia yang telah menghapus dosa isi dunia lewat penyalibannya di kayu salib Golgota. Dia datang bagaikan anak domba pada waktu itu. Tapi tahukah saudara, dia akan datang kembali kali yang kedua. Dia tidak datang lagi sebagai anak domba. Tidak. Tidak datang lagi untuk tersalib. Tapi kita akan melihat dia sebagai raja di atas segala raja. Dia datang sebagai singa dari Yehuda. Haleluya. Anak domba datang untuk disalib. Tapi kalau singa datang bukan untuk disalib. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Karena singa itu adalah raja rimba. Amsal 30 ayat 30 kita lihat. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Yesus datang kali yang kedua akan datang seperti singa. Dia raja di atas segala raja. Memang kalau kita lihat pelajaran eskatologi kita, waktu dia datang akan ada yang berusaha memerangi dia. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu ada perang-perang yang disebut perang Harmagedon. Harmagedon. Itu ada satu lembah di Israel namanya Megiddo. Ya, diperkirakan di situ akan orang berkumpul, saudara, sebagai penentang-penentang dan pelawan Kristus. Yang akan dikomando oleh si antikris melawan Kristus. Tapi Yesus datang, saudara, dengan api kemuliaannya. Tidak ada satu orang berdosa pun yang mau melawan Yesus. Yang dikomando oleh iblis dan antikris yang mampu melawan Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Dia singa dari Yehuda. Wahyu 5 ayat 5 kita tahu bahwa singa dari Yehuda itulah Yesus Kristus. Dia akan kembali kali yang kedua, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita harus memandang dia. Karena dengan memandang dia, kita beroleh kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan. Saya baca satu kisah seorang yang berdiri di atas tempat untuk melihat indahnya air terjun di perbatasan Kanada Amerika. Itulah air terjun Niagara. Saya sudah pergi ke situ. Konon seorang memperhatikan hebatnya air terjun itu. Dia lihat dengan penuh perhatian. Akhirnya dia terjun ke sana, saudara-saudara. Wah, berarti kalau kita memandang Yesus, terus menerus pandangan kita jatuh kepada dia. Hati kita pun tertarik kepada dia. Dan kita datang kepadanya. Dan kita mengalami kuasa pembebasan dari dia. Seperti orang Israel yang akan mati karena racun ular beludak. Ular yang sangat berbisa.
ular tedung yang sangat berbahaya. Tapi dengan memandang ular tembaga yang diangkat oleh Musa di sebuah tiang, mereka lepas daripada racun dan tidak akan mati. Dapatkah Anda melihat Yesus yang tersalib dalam hidupmu? Dalam banyak pergumulan hari-hari ini, pandanglah Yesus yang tersalib. Dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, pandanglah Yesus. Tutup matamu saat ini, saudara. Walaupun mata kita secara fisik bisa ditutup, tetapi mata hati harus terbuka. Dan pandang Yesus, Dia meluputkan saya dan saudara. Karena hadirat-Nya ada di sini. Hadirat-Nya meluputkan kita. Ada lagu yang berkata, indahnya hadirat-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh indahnya. Indahnya hadirat-Mu. Kami baik-Mu memuja-Mu diperhatikan Tuhan dalam pujian kami. Saudara, kita akan berdiri bersama menyembah Dia, menikmati hadirat-Nya dengan memandang Dia dengan mata hati kita, agar ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, menghadapi berbagai tantangan yang kita alami hari-hari ini. Oh, mulianya, haleluya. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja
memenuhi tempat ini. Memenuhi tempat ini. Lagi sekali memenuhi. Beri pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat suaramu, beri penyembahan yang terbaik kepada Dia. Haleluya. Angkat suaramu, beri yang terbaik kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu dalam uraian yang singkat dan sederhana. Bagaimana kami harus memandang kepada-Mu di seluruh aspek kehidupan ini, agar kami tidak gagal dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, ada kelepasan, ada kemenangan dari segala kebiasaan buruk, ada kesembuhan dari penyakit, karena kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami, hidup kami lebih terpikat lagi kepada-Mu dan memandang kepada-Mu saja. Di masa-masa yang sulit ini, kami melihat kemenangan, datang kepada kemenangan yang hanya bersumber daripada-Mu saja. Biar firman yang kami dengar tanamkan dan tumbuhkan di hati kami, menimbulkan iman yang teguh dan berharap kepada-Mu. Kami akan tak goyah dan kami tak akan mundur lagi untuk mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, dan marilah Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian yang lebih luas dan lebih dalam untuk memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami ini. Terima kasih umat-umat Tuhan yang akan membuka tangan memberi korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara Pendeta Yosua Pilafu
akan akhiri ibadah dan mendoakan mereka yang sakit. Saudara satu Tuhan. Besar Allah Bapa kami di sorga, yang kami imani, percaya, kasihi dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus adalah penolong kami yang setia dan sejati, yang tak pernah meninggalkan kami di sepanjang perjalanan musim-musim hidup kami. Telah terbukti sampai pada siang hari ini, Engkau sangat baik. Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas umat yang percaya kepadamu Tuhan. Kami telah melewati begitu banyak Tuhan, pengalaman-pengalaman dalam perjalanan hidup kami. Dan sampai pada hari ini sekalipun kami ada di tengah-tengah sebuah situasi yang sulit Bapa, pandemi COVID-19 yang mengglobal, yang belum berakhir sampai hari ini Bapa. Namun kami percaya ada janji firman-Mu yang akan menjaga kami, yang akan melindungi kami, yang akan menyertai kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Dan Engkau adalah Allah yang hebat, yang dahsyat, dan luar biasa Tuhan. Engkau berkuasa di atas segala-galanya, dan Engkau yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itu sebabnya kami hanya berharap dan bergantung kepada-Mu Tuhan. Ada saudara-saudara seiman kami yang sakit Bapa, keluarga Tobeli, Walong Kristen Tuhan, suami istri yang terpapar COVID dan harus diopname di rumah sakit Madani Tuhan. Engkau lihat pengiringan mereka, kesetiaan mereka Tuhan. Oh Tuhan, jamah Tuhan dan sembuhkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Ibu Abbas juga kami berdoa dan serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah dan menyembuhkan setiap umat-Mu yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bahkan kami semua yang hari ini beribadah, yang hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami tidak kekurangan satupun yang baik Bapa dalam hidup kami. Kami bisa makan, minum, dan pakai. Itu hanya anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya kami sudah beribadah siang hari ini dan berkat-berkat Allah telah menjadi bagian hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar sepanjang minggu yang berjalan ini
kemana dan dimanapun kami pergi beraktivitas, kami tahu ada perlindungan Tuhan yang sempurna, ada perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan, kami sehat dan kami kuat. Terpujilah nama-Mu, biar sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam semua kegiatan dan aktivitas kami mendapat perlindungan dan perhatian yang istimewa. Terima kasih Bapak, saudara-saudara kami yang lain seiman Tuhan, yang tidak ada informasi yang masuk, namun mereka juga dalam keadaan yang sakit, mungkin di rumah, yang kurang sehat. Tuhan, kunjungi dan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya di minggu-minggu yang mendatang kami sama-sama boleh beria-ria memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemerintah negara dan bangsa kami yang terus berusaha dan berupaya Tuhan. Oh Tuhan, berperang dengan COVID-19. Tuhan, beri hikmat akal budi sorgawi Tuhan, supaya mereka boleh berjuang Tuhan, dan bangsa kami boleh keluar Tuhan dari situasi ini. Bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera. Terlebih daripada itu, selamatkan bangsa kami Tuhan. Begitu banyak penginjilan hari-hari ini lewat medsos, kiranya itu boleh menjadi bagian yang penting Tuhan, untuk pemenangan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, sertai kami dalam perjalanan, tibakan dengan selamat sejahtera di rumah tempat tinggal kami masing-masing, dan kemuliaan Tuhan terus menjadi dan menyertai hidup kami. Dan akhirnya kekasih-kekasihku, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah oleh-Mu berkat rahmat, anugerah dan nikmat dari Allah Bapa, cinta, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai hari Maranatha. Yesus kembali kali yang kedua menjemput kami masuk dalam kemuliaan sorga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Dan yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. When a whole wide world is crashing down.